Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Zuha Livia Zain. Saya biasa dipanggil Farah. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 1. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Pak Aminul MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling Dasar. Nah, tujuan adanya video ini saya akan menjelaskan mengenai 12 asas-asas yang ada pada bimbingan konseling. Tapi, sebelum kita membahas mengenai 12 asas-asas yang ada dalam bimbingan konseling, kita harus mengerti dulu apa sih asas itu. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas bisa diartikan sebagai dasar. Tapi dalam pengertian di sini, asas memiliki arti rukun. Rukun ini harus dipegang teguh atau dikuasai oleh konselor dalam menjalankan pelayanannya pada konseling. Jadi bisa dikatakan bahwa asas merupakan dasar atau rukun yang wajib dimiliki oleh calon konselor agar terciptanya layanan bimbingan konseling yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 12 asas bimbingan konseling. Yang pertama merupakan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan asas yang menuntun para konselor untuk merahasiakan data serta biodata dari konseling. Semua informasi yang diperoleh dalam proses konseling harus dirahasiakan agar menciptakan rasa aman bagi siswa untuk berbagi masalah tanpa takut dihakimi. Contohnya, seorang siswa curhat pada konselor, maka dari itu konselor wajib untuk memprivasikan atau merahasiakan dan tidak menceritakannya tanpa seizin dari siswa tersebut. Nah, yang kedua merupakan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan merupakan asas yang menuntun para konselor dan konseling untuk saling suka dan rela bergabung dalam layanan bimbingan konseling. Nah, contohnya, siswa yang merasa kesulitan belajar dapat memilih untuk mengikuti program bimbingan belajar secara sukarela. Ini termasuk ke dalam salah satu contoh asas kesukarelaan. Yang ketiga merupakan asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar para konselor dan konseling menjadi terbuka. Contohnya, kita sebagai calon konselor harus mampu memberikan rasa aman dan rasa nyaman agar para konseling kita atau para klien kita menjadi terbuka dan bisa menceritakan semua masalah yang terjadi pada dirinya. Lalu, yang keempat, asas keinian merupakan asas di mana konselor harus mengarahkan konseling untuk fokus pada masalah utama tanpa melihat masalah yang terdahulu. Contohnya, kita harus meyakinkan kepada klien kita atau kepada konseling kita untuk bisa fokus menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan tidak menambah-nambah masalahnya. Maksudnya, tidak menambah masalah yang harus diselesaikan. Intinya kita harus menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Yang kelima merupakan asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan bahwa konselor harus mampu membuat para konseling menjadi mandiri. Contohnya, konselor harus mengajarkan pada siswa atau konseling mengenai teknik-teknik mengatasi stres sehingga mereka dapat menghadapinya secara mandiri. Yang keenam merupakan asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar konseling menjadi sasaran layanan bimbingan konseling, atau bisa dikatakan proses konseling tidak hanya bisa berupa ceramah tapi juga melibatkan berbagai kegiatan yang aktif. Contohnya penggunaan role playing untuk membantu siswa memahami situasi sosial yang sulit dan lain-lainnya. Yang ketujuh merupakan asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan bimbingan ini memiliki hasil yang selalu maju dan tidak monoton serta terus berkembang. Contohnya saat kita sedang melayani konseling, saat kita melakukan layanan bimbingan konseling, kita melayani klien, harus ada kemajuan yang terjadi. Misalkan masalah itu selesai atau masalah itu semakin membaik atau mungkin keadaan para konseling itu semakin membaik. Hal inilah yang harus kita lakukan sebagai calon konselor agar terciptanya asas kedinamisan, agar adanya kemajuan dalam proses layanan bimbingan konseling.
Yang kedelapan merupakan asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar konseling dan konselor saling menunjang keharmonisan agar terjalinnya keterpaduan. Nah, contohnya kita sebagai calon konselor atau nantinya kita menjadi konselor, kita harus mampu memberikan keharmonisan, kita harus mampu memberikan rasa nyaman agar terjadi keharmonisan yang dapat menunjang terjadinya layanan bimbingan konseling. Yang kesembilan merupakan asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar apapun yang terjadi dalam layanan bimbingan konseling tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi, juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita sebagai para konselor harus melaksanakan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ke-10 merupakan asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan secara profesional seperti konselor harus memiliki pengalaman. Contohnya adalah kita sebagai para konselor harus memiliki pengalaman. Pengalaman yang dimaksud ini merupakan pengalaman baik secara pendidikan maupun lain-lain. Sebelum menangani para konseling, kita harus terdidik dan terlatih terlebih dahulu. Yang ke-11 merupakan asas alih tangan, yaitu asas yang mana bila konselor tidak mampu dalam menjalankan suatu tugas, maka konselor dapat menyerahkannya pada profesional. Contohnya kita sebagai para konselor, bila kita merasa bahwa masalah yang dihadapi oleh para konseling kita ini serius dan kita bisa meminta bantuan kepada pihak yang lebih profesional, psikolog dan lain-lainnya. Dan yang terakhir merupakan asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang harus menunjukkan bahwa konseling merasa diayomi serta memberikan rasa aman nyaman untuk para konseling. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai 12 asas-asas bimbingan konseling. Saya, Farazuha Alifia Zain, izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.